على محمد صلى الله عليه وسلم. Setelah kita membahas itu, kita lanjutkan. Ada pula yang disebut dengan Yaumul Azifah. Yaumul Azifah itu hari yang dekat sekali. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, Yas'alukan nasu anisah kul innama ilmuhu indallah wa ma yudrika la'alla sa'atu takunu qaribah. Maka dikatakan manusia itu bertanya tentang hari kiamat, dan katakanlah hari kiamat itu ilmunya milik Allah semata. Dan bisa jadi sesungguhnya hari kiamat itu sangatlah dekat. Jadi artinya bahwasanya hari kiamat itu hari yang cepat, hari yang dekat sekali. Dan bagi kita tidak usah meributkan kapan hari kiamat. Kita tidak perlu menghitung-hitung. Ya, saya berpendapat itu yang lebih benar. Tidak perlu menghitung sisa kehidupan, sisa umur kehidupan manusia itu berapa. Tidak usah dihitung. Memang ada ya pendapat para ulama yang menghitung. Tapi banyak sekali ulama yang lain yang tidak pernah menghitung-hitung sisa umur kehidupan manusia. Yang kita imani itu apa? Sesungguhnya yang kita imani adalah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Yang kita imani di dalam surat ini, dalam surat Al-Ahzab 63, dan bisa jadi memang hari kiamat itu memang sangatlah dekat, sudah cukup. Saya sering sekali mendapatkan pertanyaan beberapa tahun lalu. Ustadz, apakah benar sisa umur kehidupan manusia tinggal 100 tahun, tinggal 50 tahun, dan lain sebagainya? Maka tidak penting untuk mengetahui kapan tepatnya hari kiamat itu datang. Ilmu la yanfa' wa jalhu la yadur. Kita tahu pun juga tidak terlalu bermanfaat. Kita tidak tahu pun juga tidak akan menjadi beban dosa untuk kita. Yang penting adalah mempersiapkan kematian itu ada. Dan itu terlihat dari caranya Rasulullah ketika berdialog dengan Arab Badui. Ada Arab Badui itu tanya sama baginda Nabi, Matas sa'ah, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Nabi tidak menghitung-hitung. Jadi begini, nanti kalau sudah muncul tanda-tanda kiamat ini tinggal 100 tahun. Nabi tidak menjawab itu. Yang Nabi komentari dari pertanyaan itu simpel. Mada a'dattalaha. Yang kamu siapin apa? Yang kamu siapin apa? Jadi respon Nabi itu ngasih ilmu ke kita, ngasih clue kepada kita. Jadi kita tidak terlalu memusingkan kapan hari kiamat itu. Oh, nanti kalau saya balik Palestina nanti hari kiamat sudah dekat. Tidak usah gitu. Dalam bantu Palestina masalah hari kiamat Allah yang ngatur. Oh, nanti kalau saya bantu Palestina nanti Dajjal muncul. Nggak usah gitulah. Dajjal tetap muncul. Waktu kapannya Allah yang paling tahu dan Allah yang paling mengerti. Yang paling kita pentingkan bukan di angka kapan itu terjadi. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita persiapkan ketika itu nanti sudah terjadi. Entah kita masih hidup ataupun ketika kita sudah meninggal dunia. As simple as that. Sesimpel itu saja sebenarnya. Makanya akhirnya kita mendapati bahwasanya hari kiamat itu memang sebentar lagi. Ya, kita itu sebentar lagi. Kenapa kita diberitahu oleh Allah bahwasanya nama hari kiamat itu Yaumul Azifah? Kenapa Allah itu mengatakan kepada kita bahwasanya hari kiamat itu hari yang dekat, supaya manusia itu selalu berada di dalam bayang-bayang kematian dan di dalam bayang-bayang hari kiamat. Supaya apa? Supaya dia fokus kepada urusan akhiratnya. Coba kalau dijelaskan nama kiamat itu adalah Tawil misalkan. Hari kiamat itu hari yang panjang dan masih lama. Apa efeknya pada kehidupan manusia? Efeknya pada kehidupan manusia akhirnya santai. Udahlah, masih lama hari kiamat. Jadi Allah lalu memberi hikmah. Kenapa Allah katakan hari kiamat itu Yaumul Azifah? Allah katakan hari kiamat itu dekat. Karena pada dasarnya supaya setiap orang itu aware. Oh, kita ini dekat. Supaya kita mempersiapkan. Supaya kita tidak lagi asik masuk bercengkrama dengan dunia dan syahwat. Kenapa? Hari kiamat itu dekat. Hari pengadilan, hari kisos, hari pertemuan, semuanya sudah nampak dekat untuk kita. Dan memberikan kepada kita keterjagaan. Jadi kita terjaga. Oh, kiamat sudah dekat. Yang gitu. Kata-kata yang melenakan, kalau dalam bahasa percakapan kita, kata-kata yang sering melenakan itu apa? Kata-kata yang sering melenakan itu ketika kita sering berkata begini, Belanda masih jauh. Kata-kata itu melenakan. Akhirnya apa? Ya sudah. Ketika kita menganggap bahwasanya Belanda itu masih jauh, maka akhirnya itu melenakan.
Makanya Allah tidak mengatakan bahwasanya kiamat itu jauh. Tapi Allah itu mengatakan bahwasanya kiamat itu dekat. Ketika Allah mengatakan bahwasanya yaumul azifah, bahkan Allah mengatakan wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, itu memberi arti kepada kita supaya kita waspada, persiapan anak, supaya anak itu juga sudah paham tentang hari kiamat, kita ajarkan, kita mengajarkan kepada istri kita, mengajarkan keluarga kita bahwasanya kiamat itu sejatinya sudah dekat. Dan itulah maksudnya. Kenapa Allah itu mensifati hari kiamat itu dekat? Karena apa? Setiap manusia nanti kalau sudah hari kiamat itu ngerasa kehidupan mereka itu hanyalah sepenggal waktu duha yang singkat. Itu. Makanya nama lainnya adalah Yaumul Azifah. Maka yang berikutnya disebut dengan Yaumul Ma'ab. Yaumul Ma'ab itu hari kembali. Artinya tidak ada manusia yang tidak kembali kepada Allah. Makanya akhirnya Allah mensifati bahwasanya hari kiamat itu adalah yaumul ma'ab. Yaumul bukan ma'ab, tapi ma'ab pakai hamzah. Yaitu hari ketika semua manusia itu kembali sama Allah. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tertinggal sampai semut di dalam lubang pun ketika hewan itu nanti dibangkitkan pun dibangkitkan semuanya manusia. Na'udzubillahi min dzalik, ada yang dimutilasi, ada yang dibuang, ada yang sampai hari ini pembunuhnya tidak ketemu, semuanya nanti dikembalikan sama Allah. Dan tidak ada kelemahan sedikit pun pada diri dan sifatnya Allah untuk mengembalikan kembali manusia. Semuanya kembali. Jadi kalau kita akhirnya memahami yaumul ma'ad, akhirnya apa? Kita tidak ragu semuanya itu kembali sama Allah. Nah, ini ada sebuah riwayat dari riwayat Muslim. Ada sebuah riwayat dari Muslim itu begini. Ada seseorang yang dia merasa dia itu banyak dosa. Lalu berpesan sama keluarganya. Nanti kalau saya mati tolong dibakar. Hadis ini dalam riwayat Muslim. Tolong dibakar. Kalau sudah jadi abu, abunya bawa ke tengah lautan. Lalu sebar ketika gelombang besar untuk memisahkan semua abu. Ditanya sama keluarganya mendapatkan wasiat semacam itu. Dan betul tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Dipenuhilah wasiatnya. Dibakar dia jadi abu, dibawa keluarganya ke tengah lautan, disebar dan gelombang memisahkan semua abu itu ke tempat yang saling berjauhan dan saling menjauh. Ketika dia sudah mati, sekejap, langsung dihidupkan kembali oleh Allah dan dihadapkan kepada Allah. Apa yang kamu lakukan? Iya, saya minta keluarga saya dibakar. Kenapa kamu meminta wasiat semacam itu? Supaya saya tidak berjumpa lagi dengan engkau, ya Allah. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya takut sekali dengan engkau, ya Allah, dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Maka Allah mengampuninya dan akhirnya memberikan kepadanya surga. Tapi riwayat itu menjelaskan kepada kita bahwasanya semuanya kembali sama Allah. Ada yang terseret dengan gelombang di tengah lautan, tidak ketemu. Na'udzubillahi min dzalik. Boeing yang ada di maskapai Malaysia Airlines gitu, yang sampai sekarang puingnya tidak ketemu dan kemana seluruh para penumpangnya tidak kita ketahui, semuanya kembali. Makanya Allah menegaskan kepada manusia yaumul ma'ad. Makanya hari ini para keluarga yang mungkin belum mendapati, ada keluarganya yang balik, mungkin kecelakaan, terus sampai hancur, seluruh fisiknya tidak lagi dikenali, semuanya balik dalam kondisi sebagaimana kondisi manusia dikumpulkan oleh Allah. Makanya disitulah yang disebut dengan yaumul ma'ab. Supaya manusia itu tidak ragu dan mengimani. Tidaklah seseorang tercipta kecuali dikembalikan sama Allah. Bahkan bayi pun yang baru lahir, yang terus wafat dengan kejadian-kejadian yang Allah berikan, itu pun dikembalikan sama Allah dalam kondisi hidup kembali. Dan semuanya fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'lamun. Bima kuntum ta'malun. Dan semuanya akan menceritakan apa yang telah dilakukan. Kenapa kita balik sama Allah? Untuk mempertanggungjawabkan amal yang telah kita kerjakan. Inilah 3 tambahan hari ini, yaitu ada yaumul talaqi, ada yaumul azifah, dan ada yaumul ma'ad yang kita pelajari. Nah, setidaknya supaya kita paham, Masya Allah ya, luar biasa tentang masalah ini, semoga menjadikan kita semakin mengerti betapa panjangnya persiapan kita menuju kepada kematian. Kalau saya sering berkata begini, Bapak dan Ibu, kita untuk hidup di dunia yang singkat saja, 70-80 tahun lah, atau 60 tahun.
Manusia sepakat nyari ilmu. Ada yang sampai S1, S2, S3 bahkan. Hanya untuk dunia yang sejatinya pasti ditinggalkan dan pasti rusak dengan kejadian hari kiamat. Apalagi kehidupan akhirat yang tidak ada ujungnya. Harusnya ilmunya lebih profesional untuk kita sikapi daripada ilmu dunia yang pastinya kita tinggalkan. Semoga kita paham, semoga kita mengerti, dan Allah berikan hati yang hidup menyikapi hari pertemuan kita yang sebentar lagi akan kita jumpai di dalam kematian kita, dan hari kiamat itu la'alla sa'ah takunu qoriba. Sesungguhnya hari kiamat itu dekat.